Apa yang muncul di dalam benak kita ketika kita mendengar kata kapitalisme? Mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana pemilik modalnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini pada kenyataannya memang banyak diajarkan. Sehingga ada banyak orang yang menolak paham kapitalisme tersebut, tapi sebaliknya, ada juga yang mendukung bahkan mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme tersebut. Saya mempelajari berbagai macam sistem ekonomi. Dan kapitalisme memang sistem ekonomi yang paling banyak digemari. Banyak diadopsi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Belakangan di media sosial, anak-anak muda kembali memperbincangkan sistem ini, sistem ekonomi kapitalisme. Karena dua hal. Pertama, pandemi. Banyak yang beranggapan bahwa di masa pandemi ini, sistem ekonomi kapitalisme gagal untuk membuat negara-negara kapitalis berhasil menghindari krisis. Dan yang kedua, terkait dengan peristiwa teror bom yang belakangan terjadi. Dalam beberapa surat wasiat pelaku teror bom, mereka menunjukkan bahwa mereka menolak sistem ekonomi kapitalisme ini karena dianggap tidak baik. Hal ini membuat saya jadi berpikir, sebenarnya dulu di awal-awal kapitalisme tercipta, itu semangatnya seperti apa ya? Apakah memang betul tidak baik? Apakah memang sistem kapitalisme ini lebih banyak buruknya atau gagalnya? Sebagai ekonom, saya jadi berpikir, sebenarnya apa ya motivasi dibalik terciptanya istilah kapitalisme atau sistem ekonomi kapitalisme ini? Apakah sebenarnya memang lahir dari motivasi yang baik atau sebaliknya dari motivasi yang tidak baik? Saya akhirnya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh seorang sosiolog, sejarawan, dan ekonom dari Jerman bernama Max Weber. Buku ini berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ditulis oleh Max Weber pada tahun 1905. Buku ini menceritakan bagaimana ternyata dulu golongan Protestan memengaruhi semangat kapitalisme yang belakangan akhirnya berubah menjadi modern capitalism. Ternyata, golongan Protestan yang terdiri dari aliran Calvinis, Metodis, Baptis, dan Pietis mempercayai bahwa berkat dari Tuhan harus dikelola untuk menghasilkan kebaikan. Atau dalam sistem kapitalisme, berkat dari Tuhan tersebut disebut sumber daya, atau modal, atau kapital, untuk menghasilkan kebaikan yang disebut keuntungan. Jadi etikanya seperti itu sebenarnya, rekan-rekan. Etika asketis. Nah, dalam bukunya, Max Weber menjabarkan korelasi antara etika Protestan dan semangat kapitalisme ke dalam 5 bab. Bab yang pertama adalah tentang afiliasi keagamaan dan strata sosial. Bab yang kedua, itu membahas tentang semangat kapitalisme. Bab yang ketiga, membahas tentang konsep Luther tentang panggilan. Bab yang keempat, itu tentang landasan keagamaan dari asketisme. Dan yang bab kelima, itu membahas tentang asketisme dan semangat kapitalisme. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa buku ini diterbitkan tahun 1905, artinya sudah sangat lama. Dan seiring berjalannya waktu, ada banyak kritikan yang masuk ke Max Weber, dan bahkan beberapa di antaranya sudah ditanggapi oleh Max Weber. Oleh karena itu, saya merekomendasikan buku ini. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and Other Writings. Tidak hanya menampilkan tulisan aslinya, tapi juga di sini ada beberapa tulisan Max Weber sebagai tanggapan terhadap kritik yang diterimanya. Menurut Max Weber, salah satu motivasi dari semangat kapitalisme adalah kepercayaan akan golongan Protestan bahwa modal atau kapital merupakan berkat dari Tuhan yang harus dikelola untuk menghasilkan kebaikan atau disebut keuntungan. Kalau dari motivasi tersebut, berarti baik ya. Tapi itu hanya salah satunya saja, karena menurut Max Weber masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi atau menjadi motivasi dari semangat kapitalisme. Nah, teman-teman, menarik kan ya buku tersebut? Dan saya sangat merekomendasikan karena buku tersebut sangat mudah dibaca dan mendetail sekali. Jadi jelas kalau kita mau mengetahui mengenai Protestant Ethic dan Spirit of Capitalism itu. Teman-teman bisa menemukan buku ini di perpustakaan RCRS. Sekian pembahasan buku kali ini, sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya.